wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sekar Ingrid dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Nah teman-teman, kali ini Sekar akan ngajak teman-teman untuk mengulas nih perkembangan teknologi di kehidupan kaum milenial. Kali ini Sekar gak sendirian, Sekar ditemani dengan seorang anak muda yang hampir 90% aktivitasnya ini berhubungan dengan teknologi. Kali ini Sekar sudah ditemani dengan Mas Huda. Halo Mas Huda. Halo Sekar, ya gimana? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Sekar sendiri gimana? Alhamdulillah Sekar juga baik Mas. Oke Mas, tadi kan Sekar sempat cari tahu nih. Katanya Mas Huda ini 90% aktivitasnya itu berhubungan dengan teknologi. Apakah betul Mas? Bisa dikatakan begitu sih. Karena apa? Karena di bidang pekerjaanku sendiri kan aku sebagai IT support kan di satu instansi, tapi juga di luar instansi itu aku juga mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi seperti developer program, software engineer dan sebagainya, itu kan bersinggungan dengan teknologi semua begitu. Jadi benar-benar aktivitasnya tuh berdampingan dengan teknologi. Betul. Ya Mas ya. Berarti harus update dong dengan perkembangan teknologi yang ada. Iya, harus mengikuti terus. Di era sekarang kan nggak ada sih anak muda yang nggak mengikuti teknologi kan. Benar banget. Apa-apa sekarang kan apa-apa teknologi, apa-apa ini teknologi lagi. Kemana-mana ketemu teknologi ya Mas Iya, ya. apalagi yang sekarang lagi tren kan banyak sih. Ada AR, ada VR, betul. terus IoT, terus yang lagi marak-maraknya yang AI. Betul. Yang bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari lah. Begitu. Yang mulai dari ChatGPT segala macam itu ya Mas ya. Nah dengan segala perkembangan teknologi nih Mas, kalau menurut Mas Huda nih sebagai anak muda, seberapa penting Mas teknologi untuk kaum milenial ini? Saya kira sangat penting karena kembali lagi zaman sekarang nggak ada anak muda yang nggak melek teknologi kan, semua harus melek teknologi. Betul. Semua kan. Semua anak muda juga punya handphone itu juga sudah pasti teknologi itu. Di sana ada aplikasi, ada untuk ini, untuk itu, semuanya kan pakai teknologi juga. Jadi ya sangat penting teknologi untuk di zaman sekarang ini. Untuk membantu aktivitas sehari-hari juga ya Mas. Satu untuk membantu aktivitas. Oke Mas, tadi kan Mas Huda menyebutkan ada AR, VR, terus ada AI juga nih Mas. Iya. Nah dengan perkembangan AI yang begitu pesat nih Mas belakangan ini, Mas Huda kan juga tentunya sudah mendengar mulai dari ChatGPT tadi ya, terus sampai AI itu bisa merubah suara nih yang lagi viral di TikTok ya kan. Misal suaranya Mas Huda bisa dirubah ke lagu apa sampai bisa bikin animasi 3D gitu. Kalau menurut Mas Huda itu tuh membantu atau justru menjerumuskan anak milenial sih Mas? Kalau menurut saya sih 50-50 ya. Bisa dikatakan 50-50. Baik, bisa dikatakan buruk, tergantung kita memanfaatkan teknologi itu. Dikatakan baik ya sangat membantu pekerjaan kita. Kita mau apa aja tinggal bilang langsung disediain, kan. Kita mau gambar aja kita tinggal klik, tinggal kita ketik langsung keluar di ChatGPT gitu. Betul. Kan. Kalau kita mau desain apa, plugin juga bisa langsung dipasang di aplikasi kita. Kalau untuk terburuknya ya satu itu, kedepannya anak muda kita kan kecanduan terhadap yang tadi itu kan. Ya betul itu. Jadi kan susah mereka untuk berpikir dan sebagainya, malah menjadikan mereka bermalas-malasan malah. Nah, bermalas-malasan. Oh iya, kalau misal mau bikin presentasi tinggal ChatGPT segala macam. Justru ngerjain tugas sekolah malah langsung kita searching aja kan. Betul itu Mas. Nah itu kan ada sisi baik dan buruknya ya Mas. Sesuatu itu pasti. Kalau menurut Mas Huda nih, semakin kesini kan semakin canggih Mas. Apakah semakin canggih juga semakin besar ancaman yang dihasilkan Mas? Sama, semakin tinggi produktivitas untuk mencapai keberhasilan itu semakin tinggi juga untuk keamanannya itu lebih rendah. Oh gitu. Justru semakin rendah ya? Iya. Waduh, berarti bikin was-was dong Mas. Bikin was-was. Yang marak-marak juga kan sekarang kirim-kirim ada yang aplikasi via WA nanti untuk nguras rekening. Bener. Viral-viral ini kan. Iya. Mereka juga
para pembuat aplikasi yang ilegal itu kan membahayakan juga untuk sekarang ini. Oh iya Mas, Sekar kan juga beberapa kali dengar berita nih Mas, kayak undangan online gitu yang ntar dibuka terus tiba-tiba kekuras saldo. Nah dari segala ancaman itu, kalau menurut Mas Huda nih gimana ya kita memprotek diri kita agar tidak terjerumus dengan kejahatan-kejahatan semacam cyber gitu? Oke, untuk memprotek sebenarnya kan mereka modusnya banyak kan, nggak ada yang undangan, ada yang ini ada dari kurir paket dan sebagainya kan, bener. gitu. Yang pertama ya kita harus meningkatkan keamanan kita. Yang pertama kita jangan asal buka apa aja, jangan asal klik yang tidak kita tahu kan. Kita jangan menyebarkan informasi pribadi yang mengenai password lah, nomor rekening dan sebagainya kan yang untuk kredensial kita itu tersebar ke semua orang gitu. Oh iya, atau enggak yang share link ini nanti dapat ini gitu ya. Itu kan yang anak-anak baru baru tahu kan mesti tergiur kan langsung. Iya, sudah pasti kan. Iya, padahal di dalamnya ilegal dan untuk phishing dan sebagainya itu. Phishing itu apa tuh Mas? Phishing itu sejenis kejahatan di dunia teknologi tadi seperti menguras rekening kita, mengambil data kita, kayak gitu. Oh, berarti kita benar-benar harus berhati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai main sebar lah intinya kalau dapat informasi atau apapun itu. Ya dari dulu pun kan kita nggak boleh nyebar-nyebar berita hoax kayak gitu kan, harusnya kan nggak boleh kita filter dulu kan. Berarti harus saring sebelum sharing. Nah, oke Mas, dengan perkembangan teknologi yang ada nih Mas, menurut Mas Huda, apa sih langkah yang paling tepat dari anak-anak muda ini untuk memanfaatkan perkembangan teknologi? Oke, yang pertama ya satu dimanfaatkan untuk yang bekerja ya untuk pekerjaannya supaya lebih bagus, yang belajar ya untuk belajar yang lebih giat kayak gitu kan, paling kayak gitu. Kalau dari Mas Huda pernah nggak sih Mas punya pengalaman hal buruk nih sama teknologi atau terjebak dari semacam cyber atau phishing tadi? Kalau pengalaman sendiri belum ada. Oh, alhamdulillah. Karena kan ya tadi meningkatkan protektivitas diri sendiri kan. Oh iya benar. Jangan sampai kita sebarluaskan privasi data-data yang menyangkut keamanan kita. Betul. Intinya berarti kalau bermain teknologi ini harus lebih berhati-hati. Oke, bagus tapi harus berhati-hati juga. Oh iya, benar-benar. Semakin canggih itu justru semakin diwaspadai ya Mas berarti ya? Iya. Oh oke. Kan para pembuat aplikasi kejahatan itu juga semakin pintar mereka kan melihat situasi yang saat ini. Kelemahan di mereka kan adalah di sosialnya kan, di sosial media gitu. Sosial media. Kita manfaatkan sosial media untuk membuat pintu untuk kejahatan itu kan jangan sampai. Oke teman-teman, itu tadi pesan-pesan dari Mas Huda ya, tetap jaga protektif diri, privasinya juga tetap dijaga, jangan asal sharing, harus saring sebelum sharing juga, dan kita tetap harus waspada karena semakin canggih itu tadi semakin membahayakan. Oke, terima kasih Mas Huda sudah mau ngobrol-ngobrol mengenai teknologi dalam kehidupan milenial ya Mas ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai teknologi di kehidupan milenial. Oke, sebelumnya Sekar juga mau ngucapin selamat hari jadi untuk Universitas Ngudi Waluyo yang ke-29. Oke, buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung mau ngelanjutin studinya ke jenjang perguruan tinggi. Aduh, mau kemana ya? Bingung mau cari universitas yang cocok? Sekar rekomendasiin ke Universitas Ngudi Waluyo. Karena apa? Selain tempatnya yang juga pastinya keren, di sana juga tersedia banyak jurusan, mulai dari jurusan keperawatan hingga gizi, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya yang nggak bisa Sekar sebutin satu persatu saking banyaknya. Untuk itu teman-teman langsung aja yuk kepoin profil dari Universitas Ngudi Waluyo ini. Mungkin teman-teman bisa langsung kunjungin Instagramnya di Universitas_Ngudi Waluyo. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.